Selamat pagi Pak Yong. Selamat pagi, Mas Sidik. Sehat-sehat, Mas Sidik? Alhamdulillah sehat Pak Yong. Pak Yong sehat? Ya, alhamdulillah. Ya Pak, kita bincang ketiga bersama lagi Pak Yong ya. Dengan saya Mas Muhammad Sidik Makualam dan Pak Yong Adinal. Pagi ini kita akan bahas topik tentang bagaimana agar pekerja selalu berperilaku selamat ya Pak Yong ya. Gitu. Nah tentunya pasti ada tips-tips ya Pak Yong ya. Caranya bagaimana agar pekerja selalu berperilaku ya Pak Yong ya. Ini ada kata-kata kuncinya perilaku nih Pak Yong ya. Gitu. Silakan Pak Yong. Ya, terima kasih, Mas Sidik. Jadi, ini salah satu tantangan yang ya, kita bilang bisa kita sebut sebagai tantangan yang terberat lah ya, bagi kawan-kawan HSE profesional ya, di berbagai macam perusahaan. Dan tentunya juga menjadi harapan daripada manajemen perusahaan. Ya, jadi bagaimana agar uh, setiap saat pekerja itu bekerja itu selalu berperilaku yang selamat ya, sehingga dengan demikian kecelakaan bisa kita hindari. Nah, namun dari faktanya ini suatu tidak mudah ya, cukup banyak tantangannya. Ya, jadi hari ini diingatkan, besok uh, sudah kembali lagi ya kalau kita nggak awasi atau apa. Itu ya. Lalu juga kita bisa lihat setiap saat insiden tetap saja masih terjadi walaupun kita sudah lakukan banyak usaha ya. Jadi lalu kalau insiden itu terjadi kan berarti masih banyak perilaku-perilaku yang tidak selamat atau at least behavior itu yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang bagaimana apa yang kita harus lakukan agar pekerja itu setiap saat bisa berperilaku yang selamat sehingga angka kecelakaan itu betul-betul bisa kita tekan dan kita bisa mencapai zero incident. Ya, jadi sebenarnya Pak Yong, sebentar Pak Yong. ya, Ya. Seberapa besar Pak Yong kontribusi perilaku pekerja terhadap kontribusinya terhadap kecelakaan Pak Yong? Tadi seperti sempat disinggung oleh Pak Yong. Masih banyak terjadi insiden atau kecelakaan gitu. ya, jadi ini kan sebenarnya banyak versi ya, banyak penelitian yang dilakukan. Uh, uh, Sebenarnya kalau dulu memang itu kan ada unsafe act, unsafe condition. Ya. Sebagian besar memang unsafe, unsafe act ya. Tapi kan akhir-akhir ini itu istilahnya itu sekarang at risk behavior gitu ya. Nah, kemudian juga sebetulnya di samping at risk behavior ini kan sebenarnya ada bentuk-bentuk penyimpangan yang lain. Jadi tidak hanya at risk behavior. Jadi ada juga human error disebutnya ya. Nah, tapi ini human error ini dalam pengertian yang mungkin tidak seperti yang dipahami oleh orang awam begitu ya, atau kebanyakan orang yang belum paham. Ini ada lagi, ada namanya reckless behavior gitu ya. Kalau kita ngacu kepada just dan fair culture. Lalu kalau dari human performance improvement yang dikeluarkan oleh DOE ya, ada handbooknya itu malah lebih 80% itu insiden karena human error. Jadi makanya mungkin yang selama ini kita anggap sebagai unsafe act itu ya mungkin termasuk human error juga. Ya, jadi makanya, tapi secara sinyal lah sebetulnya kita bisa sebut ya hampir mungkin ya mendekati 100% itu penyebab langsung ya, kita bilang penyebab langsung insiden ya, jadi bukan akar masalahnya. Jadi jauh langsung insiden itu memang berhubungan dengan penyimpangan dari perilaku. Penyimpangan perilaku itu ya, atau violation, pelanggaran gitu ya, itu bisa berupa perilaku yang berisiko tadi, behavior, bisa juga human error, ataupun tadi yang checklist dan sebagainya ya, kalau kita pakai istilah just culture. Jadi gitu Mas Rik. Jadi memang sebagian besar. Jadi memang kita harus berikan special attention untuk perilaku-perilaku yang menyimpang itu. Jadi memang kalau kali ini kita sebutkan perilaku yang selamat ya. Selamat Pak Yong. Ya, jadi artinya cover semua itulah. Kan? Nah, Jadi ya, tadi saya catat Pak Yong ya, tiga ya, perilaku yang Pak Yong sebutkan. Yang kalau sekarang kita topik yang sekarang perilaku yang selamat berarti safe behavior Pak Yong ya. Jadi ada safe behavior, ada at risk behavior, ada reckless behavior Pak Yong. Ada tiga Pak Yong ya. ya, kemudian ada human error juga. Ada human error ya, empat ya. Ya, Oke. karena human error ini juga sebetulnya kan ya pekerja melakukan sesuatu ya, artinya itu kan apapun yang dilakukan orang itu kan disebut sebagai behavior, ya, perilaku. Nah, tetapi
itu tanpa ada maksud, gitu ya. Jadi tanpa intensi lah. Jadi dia tidak maksudkan, tapi memang karena lupa, karena nggak sengaja, apalah lain yang harusnya di ini kan kok lain pula yang terjadi, gitu ya. Jadi itu human error itu pengertiannya seperti itu. Berbeda dengan tadi perilaku yang berisiko, jadi behavior itu memang dia sengaja ya untuk tujuan efektivitas kerja, tetapi dia melihat apa namanya risikonya itu kecil. Kalau reckless tadi kan dia tahu persis itu tidak boleh, dampaknya bisa besar ya, lalu masih saja dia lakukan. Jadi memang saya sering nyebutnya ya, kalau supaya mudah dipahami, reckless behavior itu sebenarnya saya bilang udah sebenarnya tindakan kriminal. Sudah tahu itu memang salah, ya, apa tidak boleh dilakukan, lalu juga dampaknya besar, ya kan, bisa fatality dan sebagainya, tapi dia masih kerjakan. Ini kan niat betul, ya. Beda dengan Seperti sabotase, Pak Yong ya. kenapa? Seperti sabotase ya. Ya, agak sabotase itu. Jadi harusnya ini juga tidak ada harusnya ya kalau kita mengerjakan orang yang bukan orang kriminal. Oke. Oke, Jadi baik. fokus kita hari ini kita bicara tentang yang safe behavior, Pak Yong ya, perilaku yang selamat, Pak Yong ya. Selamat ya. Jadi artinya Ya. kalau orang selalu berperilaku yang selamat, maka perilaku yang menyimpang tadi itu kan tidak ada lagi semua, gitu ya. Nah, itu poin. Nah, kembali ke tadi, nah apa yang kita harus lakukan nih supaya setiap orang, setiap pekerja itu selalu berperilaku selamat. Jadi kita lihat di sini ada 4 hal sebetulnya. Pertama, arahannya itu harus jelas. Ya, jadi apa yang diharapkan dari pekerja itu. Ya, jangan sampai apa namanya kita merasa bahwa harusnya mereka sudah paham. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Karena kita sering berpikir apa yang ada di kepala kita ada di kepala orang, kan tidak seperti itu kenyataannya. Jadi arahan ini bisa dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk entah itu bawaan, apa namanya diplet-diplet, banner, apa namanya ya, spanduk-spanduk, Kampanye ya, Pak Yong. banyak. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah jelas apa yang kita harapkan dari pekerja ini, termasuk tadi ya berperilaku yang selamat tadi ya, mengikuti aturan keselamatan. Lalu berikutnya apa? Tentunya kita harus bekali si pekerja ini dengan ilmunya gitu. Atau disebutnya apa, kompetensinya ya. Dia harus kompeten untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dari apa yang diharapkan tadi ya dari mereka. Nah, sebenarnya kalau ini kan biasanya ya solusinya diberikan pelatihan atau apa. Ya. Nah, pelatihan itu kan bisa banyak ya, misal formal training, ada juga informal. Apa namanya job on the job training ya, sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat, pelatihan ini tidak hanya sekedar memberikan ini loh persyaratan keselamatannya kalau melakukan pekerjaan ini atau apa ya. Masuk confined space itu harus begini, pekerja di ketinggian begini, lifting operation atau lifting rigging itu seperti ini. Ya, tidak hanya seperti itu saja, tapi juga kita harus memberikan alasan dibalik persyaratan itu. Kenapa ada persyaratan itu? Karena kita inginnya apa? Mereka itu tidak hanya sekedar tahu, tapi harus tahu apa alasannya. Ya, karena ini banyak apa terjadi di perusahaan itu kadang nggak dijelaskan, ya karena berbagai macam alasan lah. Ya, ada yang kita berprinsip kadang-kadang wah bekerja nggak perlu tahu lah itu. Pokoknya dia tahunya apa yang dia harus lakukan. Ya. Lalu juga bisa jadi juga yang memberikan trainingnya mungkin juga nggak tahu juga alasannya kenapa itu aturan itu dibuat. Ya, itu bisa terjadi. Jadi sehingga pekerja dalam seperti itu biasanya ya terpaksa gitu ya. Oh ini kenapa ini aturannya udah gini semacam ya. Nah ini dia tidak sampai menjiwai. Tapi kalau tadi diberikan alasannya karena kenapa ada aturan ini, karena begini, ada prinsip dan begini, lalu kalau tidak begini nanti akibatnya begini dan sebagainya ya. Itu harus ini. Kemudian juga ya kalau terjadi kebakaran yang kita dampaknya itu tidak hanya ke kita saja, ke keluarga, ke anak istri dan sebagainya. Jadi itu harus sampai ke sana harusnya kalau kita memberikan pelatihan. Dan pelatihan ini harus relevan dengan apa yang akan dikerjakan. Jadi, nah kalau udah kayak begitu, itu yang kita sebut bahwa si pekerja itu akhirnya melihat safety itu sudah sebagai sebuah nilai, gitu, value. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau udah dia anggap sebagai value apa segala macam ya, itu dia akan ikuti terus. Ya, mau ada orang dia tentang, karena dia tahu alasannya kenapa. Karena yang dapat keuntungan dia istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Itu tadi kedua. Nah, yang ketiga, ya, eh, untuk berperilaku yang selamat ini tentunya diperlukan
peralatan kerja yang sesuai, yang memadai. Ya perlu waktu. Ya. Kemudian juga apa namanya, mungkin dia perlu teman, tidak bisa dilakukan sendiri, ya harus ada personilnya. Kemudian juga ada hambatan-hambatan lain, gitu ya, kendala-kendala untuk bisa berperilaku yang selamat. Nah inilah yang harusnya manajemen perusahaan atau pimpinan di tempat kerja itu harus sediakan. Jadi dimudahkan intinya. Jadi jangan hanya diberikan arahan, ya harus begini begitu, lalu setelah itu apa, diberikan pelatihannya begitu, ada selesai, dia sudah bisa melakukan pekerjaannya, kan? Nah Contoh itu simpelnya, contoh simpelnya tangga ya Pak Yong ya. ya, Eh, Perusahaan atau kantor minta kita bekerja misalnya menggunakan tangga, tapi tangganya nggak ada gitu Pak Yong ya. Sarananya tidak ada gitu Pak Yong ya. nah, jadi bekerja Gitu. di ketinggian tapi nggak disediain tangga atau nggak disediakan Ya, seperti itu, ya. ya. Ya, Contoh jadi simpelnya gitu Pak Yong ya. ya atau umpamanya begitu dia kita minta melakukan apa namanya isolation energi, ya kalau umpamanya ada pekerjaan yang berpotensi untuk terkena apa namanya energi yang Lokotek berbahaya. itu ya Pak ya. Ya, Locknya disediakanlah nggak untuk dikasih gitu Bang ya. ya local device-nya nggak dikasih, ya kan. Atau Terus tidak gimana? tersedia lah, bukan tidak dikasih Pak Yong. Tidak tersedia gitu ya. Atau Bisa kurang gitu. tidak tersedia atau bisa juga apanya tidak sesuai, Tidak ya sesuai. sesuai dengan yang ini ya, kondisi di Ya. pekerjaan, ya. Nah, ini kan, nah, itu kan hambatan, ya. Sebetulnya pekerja Ya. mau melakukan, tetapi ini yang dimaksud kita berikan kesempatan ya bagi pekerja itu untuk melakukannya. Intinya diberikan kemudahan, difasilitasi ya, sediakan peralatannya, sumber dayanya, personilnya gitu ya, material yang diperlukan, kemudian juga disediakan waktu, jangan lupa gitu ya, ya apa namanya, karena juga sama ya, ini kita minta selamat tapi waktunya harus cepat gitu aja. Ya akhirnya kan si pekerja jadi jalan. Nah yang Ya. terakhir kalau si pekerja itu sudah apa namanya melakukannya dengan cara yang selamat sesuai, ini lagi jadi kita harus berikan apa, harus kita kenali, harus kita berikan penghargaan, kita harus berikan ucapan terima kasih, kita berikan pujian, karena si pekerja itu biar pekerja itu tahu bahwa oh ternyata saya diamati, ternyata saya dihargai, ya. Nah dengan begitu ya, dia akan ulangin lagi perilaku itu di kemudian hari gitu. Apakah ada yang lihat atau tidak gitu. Dan ini nanti kita bisa bicara lebih banyak. Nah, istilahnya ini diberikan positive reinforcement. Nah, positive reinforcement itu harus diberikan segera dan pasti ya. Jadi dan berhubungan dengan perilaku yang sudah apa harus saja terjadi atau apa ya dari pekerja tadi ya, yang selamat itu. Nah, bagaimana kalau si pekerja ini banyak kita temukan ternyata tidak mengikuti apa dia berperilaku yang tidak selamat, ya, atau perilaku yang berisiko, ya, adverse behavior. Nah, disinilah itu istilahnya kita harus berikan coaching, ya. Coaching itu bukan training, bukan bukan mentoring, bukan memblame, bukan juga mempersalahkan gitu ya, bukan menghukum. Itu yang perlu kita ingat, dan coaching itu tidak menggurui. Nah, ini ada teknik coaching lah. Saya kira mungkin saya pembahasan tersendiri karena orang nggak senang digurui, orang nggak senang di apa namanya diatur atur di apa ya. Jadi punya kita sebagai IC profesional harus punya ini sehingga si pekerja ini nanti menyadari kan dia tadi melakukan risiko apa tindakan yang berisiko karena persepsinya terhadap risiko rendah. Dengan kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan gitu macam nanti si pekerja ini sadar oh ternyata risikonya ternyata tidak rendah. Itu ininya. Jadi bukan menghukum atau apa gitu. Nah, sebenarnya kan tadi kan perilaku yang berisiko ini kan salah satu bentuk penyimpangan saja. Tapi bisa juga apa namanya bentuk penyimpangan itu apa namanya bisa human error. Nah, nggak sengaja dia. Itu nggak sengaja. Apalagi dia nggak sengaja, ya bukan itu yang dia maksudkan, tapi karena terdistract, karena apa macam nggak fokus. Nah, itu yang terjadi. Nah ini apalagi ini nih, jadi human error ini nggak boleh ini dihukum ini dah. Karena bisa jatuh itu mentalnya, karena bekerja melakukan sesuatu yang dia tidak maksudkan lalu merugikan orang lain atau rekan kerjanya atau pimpinannya,
itu kan dia akan terpukul. Ya. Jadi justru itu diberikan namanya kalau istilah di human performance itu konsol. Pekerja Jadi tidak berniat untuk melakukan itu soalnya gitu ya Pak Yong ya. betul sekali, Mas Edi. Dia Bisa tidak, bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaan atau error yang dilakukan oleh pekerjaan itu ada kondisi-kondisi yang memang mempengaruhi itu dan itu sebenarnya kontribusinya faktornya bukan hanya dari individual Pak Yong. betul. Ya, sehingga dia melakukan kesalahan. Kalau saya misalnya, contohnya Pak Yong, kalau saya misalnya suka lagi, kalau kita ibaratnya riweuh ya Pak Yong ya, riweuh itu Ya, misalnya kita mau pergi gitu ya, gitu, terus banyak hal yang kita lakukan sehingga akhirnya kita lupa melakukan sesuatu. Ya, atau misalnya lupa mematikan kompor gitu, atau lupa mematikan sesuatu. Sama mungkin di kantor juga atau di perusahaan juga pekerja. Contohnya mungkin kita bisa salah satu contoh overload banyak hal yang dia lakukan sehingga dia mungkin ada ya. satu pekerjaan yang dia stepnya lupa sehingga dia melakukan kesalahan seperti itu ya Pak Yong ya. Jadi Human error Pak Yong. ya betul sekali Mas Sidik. Jadi kalau terjadi human error itu sebetulnya yang membuat peluang terjadinya human error itu bisa terjadi ya makin besar peluang terjadi human error itu sebenarnya ada kalau di human performance itu ada sebenarnya ada 4 hal ya. Disebutnya error precursor ya yang istilahnya dia menjadi apa namanya error likely situation. Error trap ya Pak Yong ya. Nah, ada juga yang nyebutnya error trap ya. Jadi error trap atau error precursor itu dia membuat peluang untuk terjadinya error itu makin besar. Nah, yang mencipta sebetulnya yang membuat apa kalau kita runut lagi kenapa error precursor ini ada atau error trap ini ada, itu sebenarnya faktor-faktor di dalam organisasi juga. Karena tadi banyak tuntutan pekerjaan, banyak kondisi lingkungan kerja gitu ya, orang terdistract atau apa saja macam ya, dan manusia sendiri juga punya kekurangan ya, apa punya sifat-sifat yang juga banyak tidak bisa terburu-buru, tidak bisa dibuat stres mungkin ya, tidak bisa apa namanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu kalau dia terdistract terganggu ya dia peluang dia untuk melakukan kesalahan besar. Jadi artinya kalau kita paham kondisi ini ya pasti kita kalau ada melihat orang melakukan kesalahan karena siapapun bisa melakukan kesalahan. Kesalahan itu sesuatu yang normal. Jadi harusnya harus cari itu error pregursornya apa, itu apa Ya. di kondisi di apa namanya di organisasi di perusahaan yang menciptakan uh, error trap itu yang harusnya kita perbaiki ya akar masalahnya. Jadi tidak ada Nanti nanti tidak ada kita nanti kita itu Pak Yong. Bagaimana kalau kita nanti menarik sekali soalnya Pak Yong kalau human error-nya atau human performance. Nanti kita bikin topik khusus bicara tentang human error Pak Yong ya. ya saya Karena kira itu jadi salah satu human error tadi kan salah satu dari keempat behavior atau perilaku. Nah, sementara kalau kita gali lebih dalam lagi, sebenarnya human error ini akan sangat luas ya Pak Yong ya gitu ya. betul Sesi khusus nanti lebih detail karena sangat menarik sekali Pak Yong. Oke, ya jadi kalau kalau Mas ya, ya sorry Pak Yong. ya silakan Jadi kalau saya simpulkan tadi ada empat ya Pak Yong ya. ya, Itu berarti dari kalau saya tadi bisa yang pertama adalah arahan-arahan berupa media, campaign, promosi. Yang kedua adalah pelatihan. Saya, beruntung lah ya menurut saya para pekerja yang diberikan pelatihan oleh perusahaannya gitu ya di tempat kerjanya gitu. Kadang-kadang perusahaan wah ini harusnya pekerja yang di hire udah siap kerja nih, nggak perlu dilatih lagi gitu, ya kan ya, gitu. Apalagi kalau udah experience hire gitu, Pak, yang diharapkan bisa langsung kerja. ya. Yang ketiga adalah tadi adalah eh, sarana dan prasarana ya. Saya sangat sepakat sekali itu, Pak Yong. Yang keempat adalah penghargaan. Itu Pak Yong ya, Ya. memberikan penghargaan. Nah, Ya, jadi kalau perusahaan, kita lihat secara keilmuan, itu sebetulnya ada namanya DICOM framework ya. DICOM itu direction, competence, opportunity, sama motivation. Jadi ini sejalan dengan itu. Jadi makanya apa yang kita sampaikan ini ada dasar keilmuannya, ada apa namanya, ada standarnya gitu ya. Kemudian ada lagi kita kenal namanya behavior engineering model. Nah, itu juga sama. Jadi
ada namanya direction to act, ya mirip tadi direction. Tapi ya kompetensi, orang punya knowledge, punya skill, itu juga bagian daripada direction untuk dia bisa melakukan pekerjaan ya, direction to act ya. Kemudian ada lagi namanya opportunity to act ya, jadi peluang atau apa kesempatan untuk melakukan ya bertindak ya. Kemudian terakhir namanya willingness to act ya. Jadi ini motivation tadi. Jadi ini dengan ada banyak sebetulnya prinsip-prinsip keilmuan dan yang sejalan dengan apa yang kita bahas. Itu tadi ICOM ya, di ICOM framework, kemudian behavior engineering model. Kemudian kalau kita lihat lagi yang juga banyak dikenal oleh profesional atau praktisi HSE, itu ada namanya ABC analysis ya, yang biasa dipakai di pendekatan behavioral based safety. Jadi namanya ada antecedent, ada behavior, kemudian ada consequence. Ya, jadi ini juga sejalan. Jadi direction tadi, knowledge atau competence tadi ya, itu sebetulnya bagian daripada antecedent saja daripada sebuah perilaku itu untuk bisa terjadi untuk pertama kali. Ya, jadi kemudian apa yang membuat perilaku itu berulang tergantung dengan konsekuensi yang diberikan. Itu tadi motivation. Jadi sangat sejalan. Jadi makanya kalau ada di banyak perusahaan itu terlalu pokoknya himbauan-himbauan ya, lalu campaign di semarak diramaikan lah atau segala macam ya, training gitu ya digiatkan, itu hanya antecedent saja. Hanya bisa untuk membuat suatu perilaku yang selamat yang kita harapkan itu jadi untuk pertama kali saja. Tapi apakah perilaku itu akan berulang menjadi habit dan ya bisa terbangun culture ya, budaya ketiga segala macam, itu tergantung dengan konsekuensi yang kita berikan. Jadi kalau di dalam ABC analisis, ya antecedent itu pengaruhnya hanya cuma 20% saja terhadap perubahan perilaku. Jadi kalau kita ingin semua orang bekerja berperilaku selamat, ya, lalu kita mengandalkan tadi himbauan-himbauan, banner mana-mana, toolbox meeting, job meeting, sharing, learning from event, incident segala macam, itu sebetulnya bagi pekerja itu hanya sebagai untuk men-trigger bahwa perilaku yang diharapkan itu bisa terjadi untuk pertama kali. Tapi begitu dia berperilaku, ya apa konsekuensi yang diberikan atau apa konsekuensi yang mereka terima, itu yang lebih menentukan apakah perilaku itu akan berulang, ya akan berlanjut atau tidak. System gitu ya, jadi budaya atau habit atau jadi culture nantinya. Itu tergantung dengan konsekuensi yang diberikan setelah berperilaku. Nah mungkin ini yang tidak pernah dilihat. Ya, kita berpikir ya kalau dia sudah berperilaku yang selamat ya bagus karena dia sudah digaji atau semacam. Ya, tidak sederhana itu. Jadi harusnya karena pengaruhnya 80%, jadi ini terus perhatian terhadap konsekuensi yang diberikan. Lalu juga kadang-kadang konsekuensi yang diberikan secara alami itu ya jadi secara alami. Kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan berperilaku yang selamat dan mengikuti standar-standar keselamatan kerja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah susah, sulit, konsekuensinya tidak menyenangkan ya, secara alami. Nah itulah yang pimpinan, leader, rekan sekerja itu memberikan konsekuensi yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan dari konsekuensi yang terjadi secara alami itu yang tidak menyenangkan. Kita bayangkan ini sampai ini, saya kira kita bisa lebih cara lagi nanti mengenai basic analysis, itu mungkin topik tersendiri juga, Mas Rik. Ya, Pak Yong. Jadi positive reinforcement sama negative reinforcement ya, Pak Yong ya? Ya, sebetulnya konsekuensi dari sebuah perilaku itu bisa positive reinforcement, bisa negative reinforcement, bisa punishment ya. Kemudian bisa juga namanya extension ya, extension. Jadi diabaikan gitu ya, di-ignore lah gitu ya. Nah, kan ada 4 itu tentunya secara umum ya kalau dari ilmu perilaku ya, behavioral science. Nah, yang bisa meningkatkan kinerja atau bisa mengubah perilaku itu yang 2 tadi, positive reinforcement dan negative reinforcement. Makanya reinforcement ya memperkuat perilaku ya, dalam hal ini perilaku yang diharapkan. Namanya punishment ya sama extension tadi, ini sama sekali itu akan menurunkan kinerja perusahaan. Karena apa? Kerja mendapatkan
yang tidak diinginkan. Berbeda dengan positive reinforcement tadi, pekerja mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau negative reinforcement itu menghindari yang tidak diinginkan. Jadi walaupun negative reinforcement juga bisa meningkatkan kinerja pekerja, nah, tetapi kinerjanya itu kinerja minimum saja, karena istilahnya karena terpaksa. Berbeda kalau dengan positive reinforcement, karena dia mendapat, begitu dia melakukan berperilaku selamat, dia mendapatkan yang diinginkan, dapat pujian, orang senang dipuji, dapatkan terima kasih, gitu ya, orang dikenali lah. Apalagi banyak diberikan sesuatu yang ada nilainya juga, yang dia senangin ya yang dia senangin. Karena banyak orang mungkin ya sesuatu yang menyenangkan bagi orang, mungkin bagi dia tidak menyenangkan. Nah, kalau positive reinforcement ini, orang itu melakukan itu karena memang dia ingin melakukannya, dia tahu persis akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Ya dari atasannya kah, dari lingkungannya dan sebagainya. Enggak, kinerjanya orang ini luar biasa. Jadi itu kalau kita lihat kurvanya ya, antara yang orang-orang yang konsisten mendapatkan positive reinforcement ini dengan negative reinforcement yang mendapatkan negative reinforcement, itu kinerja orang yang dengan positive reinforcement itu beyond inilah ya, beyond expectation ya, jauh kinerjanya itu outstanding lah. Nah, perbedaan kinerjanya ini itu yang disebut sebagai discretionary effort istilahnya ya. Itu yang perusahaan yang memang kinerjanya bagus, bekerjanya senang, bekerja bangga segala macam, yang positif yang konsisten mendapatkan positif reinforcement. Itu Mas Dik. Ini Ya. makanya saya bilang ini topik sendiri lagi nih ya, banyak hal. Iya. Nah, silakan mungkin kalau Mas Dik punya contoh-contoh ya dalam Ya. tempat kerja yang kita bahas dengan apa yang kita diskusikan ini. Iya. Coba kita ambil contoh ya Pak Yong, penerapan teori ABC ya Pak Yong ya. Ini perusahaan ingin pekerjaannya berperilaku selamat, tidak merokok di tempat kerja Pak Yong. Ya, Nah, nah kalau kita lihat teori tadi ABC, antecedent behavior dan konsekuen, antecedennya mungkin himbauan ya. Eh, Perusahaan banyak poster, ya, terus banner, spanduk, tidak dilarang merokok di tempat kerja gitu. ya, Gitu. Ya, diharapkan sebenarnya dengan himbauan itu kan pekerja tidak merokok di tempat kerja gitu kan. ya, Tapi ternyata masih banyak gitu pekerja yang masih merokok di tempat kerja gitu. ya, Ya kan. Nah, berarti kan behaviornya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ya ya, kan. Nah, bicara konsekuensi, tadi harusnya perusahaan setelah melihat ada pekerja yang masih melanggar, harusnya dia dapat diberikan konsekuensi atau peringatan atau teguran ya Pak Yong. Itu berarti negatif reinforcement gitu Pak Yong ya. Atau Uh, gimana Pak? kalau itu punishment namanya. Dia Punishment ya Pak mendapatkannya, Yong ya. ya, hukuman itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Dia mendapatkan yang tidak diinginkan. Kalau Tidak. negatif reinforcement, dia tidak merokok karena menghindari supaya jangan dihukum. Oh iya 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 iya. Jadi, misalnya menghindari yang tidak diinginkan. Kalau tadi banyak dia diberikan, begitu dia tidak merokok diberikan hukuman, dia mendapatkan Ya, hukuman, ya, ini dapat hukuman, itu punishment namanya. Karena ya. dia berperilaku lalu mendapatkan yang tidak diinginkan. Berarti negatif reinforcement itu pekerja jadi berperilaku selamat Pak Yong ya. Jadi dia tidak merokok kan Pak Yong? Ya, jadi berperilaku selamat, tetapi Karena karena dia tidak mau. terpaksa Ya, karena menghindari hukuman kan, dari hukuman. Oke. menghindari yang tidak diinginkan. Ya, Ya, contohnya kalau positif reinforcement nih Pak Yong, kita nggak mau pekerja tidak merokok di tempat kerja Pak Yong. ya, ya. Jadi begini, sekarang kan bagi pekerja yang merokok katakan, itu kan dia dapatkan suatu kenikmatan lah yang merokok itu, ya kan? Uh, lalu apa namanya? Itu konsekuensi secara alami lah kalau orang itu merokok. Nah, kemudian kita harus lihat apa namanya? Kita harus begitu dia tidak merokok ya karena kita berikan himbauan tadi ya itu directionnya lah ya. Itu kan antisiden kita bilang. Antecedent. Atau dia untuk membuat supaya dia tidak merokok. Nah, jadi kita harus kombinasikan dengan konsekuensinya. Nah, begitu kita lihat dia tidak merokok di tempat kerja, kita tahu ini orang ini merokok atau apa, kita berikan konsekuensi
yang lebih baik atau lebih menyenangkan daripada konsekuensi yang didapatkan secara alami dengan merokok tersebut. Misalnya dikasih kopi gratis gitu Pak Yong ya. Ya, ya banyak ya dikasih kopi itu apa ya mungkin bagi dia lebih nikmat namanya ngopi daripada mungkin merokok katakan ya. Ya. Sehingga ya, jadi uh, intinya gitu. Jadi sama ya kasus-kasus yang lain itu hampir semuanya atau hal-hal yang berperilaku selamat itu konsekuensi secara alaminya mungkin tidak menyenangkan atau bahkan melakukannya susah tadi. Hanya tadi kan opportunity itu berikan kemudahan, ya kan, ada jalan pintas untuk yang safe, ya kan, penghalangannya. Tapi begitu dia lakukan juga diberikan konsekuensi yang lebih menyenangkan. Dan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau rokok yang satu tadi kalau dikasih kopi itu dia mungkin lebih cepat daripada rokok tadi. Tapi kalau yang lain mungkin dia dikasih uang, poma gitu ya. Atau yang lain lagi mungkin dia apalah, diberikan pujian atau apa itu sudah luar biasa. Jadi, nah makanya kembali lagi, seorang atasan itu harus jeli melihat bawahannya itu. Jangan sama rata aja, good job ya, well done, apa itu terlalu umum. Itu Mas Rik. Jadi kita, jadi kan tadi saya bilang pengaruh antisiden itu hanya 20%, tapi konsekuensi itu 80%. 80% untuk mengubah suatu perilaku. Jadi kalau kita kombinasikan antisiden ya, tadi ya imbauan-imbauan tadi, kebijakan ya, aturan ya, disampaikan di meeting-meeting safety ya, itu hanya pengaruhnya 20%, lalu begitu orang ngikutin, berikan positive reinforcement ya, positif, immediate, certain ya, pasti. Nah, maka apa? Jadi 100% dia. Ya. Ya. Misalnya saya sebagai employer Pak Yong atau pemberi kerja Pak Yong, kan saya bisa melihat, loh ini pekerja kan sudah saya gaji, Ya. ya kan, gitu, sudah mendapatkan haknya, ya kewajibannya mereka harus melakukan apa yang sesuai dengan aturan perusahaan. Jadi saya tinggal menetapkan aturan saja gitu Pak Yong gitu, ya kan. Nah itu gimana Pak Yong tadi? Kita Ya. mengubah perilaku pekerja itu, misalnya saya dengan cara seperti itu saja Pak Yong, misalnya perusahaan melihatnya bahwa oh, ini harusnya mereka memang kewajiban mereka untuk melakukan itu gitu Pak Yong. Ya. Ya, ini juga memang banyak terjadi lah ya di beranggapan seperti itu. Mereka kan sudah digaji. Gaji itu kan positif reinforcement kan seperti yang sesuatu yang diinginkan. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ya semua karyawan juga digaji gitu. Ya. Jadi lalu juga yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa pada tatanan tertentu, ya level tertentu, gaji itu apa namanya bukan sesuatu lagi bagi orang. Ya. Justru kadang-kadang beberapa banyak kita lihat orang pindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lain dan itu gajinya lebih rendah. Ya, apa sebetulnya? Karena itu tadi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ya, dari konsekuensi dari perilakunya itu apa sesuatu bagi orang ya. Jadi artinya saya mending gaji kecil tapi lebih dihargai, ya dapat positive reinforcement. Itu ininya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi bagi orang-orang tertentu yang materi, dapat materi itu ya bukan apa-apa lagi ya. Dan kalau apalagi kalau gaji besar itu kan banyak juga ya. Tapi dihargai, diorangkan gitu ya, dan dikenali apa yang dia lakukan itu justru itu yang apa menjadi yang diharapkan orang itu ya. Jadi makanya kalau kita mengabaikan ini ya kalau berdasarkan teori ABC tadi apa ilmu perilaku itu ya nggak sesuai gitu. Baik, oke Pak Yong, saya kira bincang topik hari ini cukup ya Pak Yong ya. Ya. Moto bincang kita itu Pak Yong, keselamatan kerja itu mudah dan memudahkan. Nah, mungkin Pak Yong bisa kasih tahu ke kita nih Pak Yong. Ya, jadi ya safety itu mudah ya, dan memudahkan ya. Nah, ini ada syaratannya sebetulnya ya. Jadi Mudah, tapi kalau saya dengar tadi Pak Yong, behavior engineering model, human error, ya, susah tuh menurut saya Pak Yong. ya. Jadi ya
eh, susah untuk kita mungkin mempelajarinya ya, tapi begitu kita sudah paham, itu akan memudahkan kita. Ya. Jadi safety itu mudah kalau kita punya ilmunya. Kita Ya, menerapkannya itu dengan ilmu. Nah, lalu memudahkan ya, begitu kita ini orang jadi gampang. Makanya kalau kita bicara secara umum lah, orang yang sebenarnya orang-orang yang berilmu itu kan dengan ilmunya itu dia akan memudahkan orang. Kalau kita lihat sekarang ada teknologi, ada itu, ada segala macam, membuat kehidupan orang jadi mudah. Tapi kalau nggak punya ilmunya, ya, ini nyusah-nyusahin tuh, bisa malah merusak, ya, jadi bikin sulit. Jadi makanya kalau kita sebagai orang HSE, gitu apa namanya, ada permasalahan di tempat kerja itu, ya, kalau kita tidak malah tidak bisa memudahkan, tidak bisa menyelesaikan itu, ya itu karena memang nggak punya ilmunya. Ya. Lalu apalagi namanya sampai bikin orang bisa nyusahkan. Saya kan contoh sederhana kemarin, kalau ada pekerjaan panas harus punya hard work permit gitu ya. Ya, itu orang nggak paham banyak. Padahal yang perlu hard work permit itu kalau hanya dilakukan di hazardous classified area. Contoh aja sederhana. Ini bisa topik tersendiri lah kita bahas. ya. Mana repotnya orang? Saya ngasih contoh agak konyol ya. Kalau setiap menghasilkan api perlu hard work ya. Setiap rumah tangga harus punya fire watcher. Ya bayangkan, orangnya harus di training hard work gitu ya. Karena Pokoknya semua rumah setiap nyalakan api, Pak Yong, setiap kompor ya, Pak Yong. ya, terus Harus ada gasnya, apa, Pak Yong. ada apa permit to work-nya, ngisi permit dulu tuh ibu istri-istri kita ya, atau yang membantu Harus kita di rumah. harus cek LIL-nya dulu, Pak Yong, sebelum Nah, cek hidupin dulu kompor. LL lah, LL-nya aja Pak. Ini yang konyol ya kalau kita tadi nggak punya ilmunya kan, jadi nyusahin orang ya kan. Jadi makanya Ya, padahal kita tahu betul safety itu meningkatkan produktivitas, meningkatkan moral pekerja, ya kan, meningkatkan kinerja ya. menyeluruh kan. Ini kan sekarang nggak ketemu, kenapa? Ya itu tadi ya, mungkin kita ilmunya nggak cukup. Kalau nggak punya ilmunya jadi bisa nyusahin, kan memudahkan. Setuju, Pak Yong ya. Jadi memang universal, Pak Yong ya. Semua itu harus ada ilmunya, Pak Yong ya, termasuk keselamatan kerja gitu. Jadi kita bergelut di keselamatan kerja ini tidak pakai logika ya, Pak Yong ya, tapi ada ilmunya ya, Pak Yong ya, gitu. Ya, Dan memudahkan itu saya setuju sekali, Pak Yong, bahwa dengan kita tahu ilmunya, kita bisa melakukan pekerjaan dengan selamat. Siapa sih perusahaan Pak Yong yang mau kebakaran kan Pak Yong ya, gitu ya. Nah kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya keselamatan, ada pekerjaan meledak, kebakaran, orang meninggal, siapa sih yang mau gitu kan Pak Yong ya, gitu ya. Itu kan bukan memudahkan, tapi malah menyulitkan gitu Pak Yong ya. Gitu. ini menarik Mas Dik. Ini itu kan secara umum melihat orang safety itu. Kalau kecelakaan nanti kan rugi, nyusahin segala macam. Tapi sebetulnya tidak terjadi kecelakaan pun nyusahin. Bayangkan. Tapi kalau kita paham safety-nya itu memudahkan. Contoh tadi kembali ke hard work tadi. Kebayangkan ya, kalau kita nggak paham tadi ilmunya itu, kan jadi susah dong ngapa-ngapain kamu. Lama lah prosesnya atau apa. Ya kan? Nah, padahal coba kalau kita paham, maka kita di daerah yang katakan ada hazardous classified area itu, ya apa namanya, kita bisa memilah-milah mana yang unclassified gitu ya. Unclassified ya, yang artinya bukan hazardous classified area, itu kan bebas bakar-bakar, ya kan? Nah, jadi kita define tempatnya itu kan kerja jadi lebih efektif. Nggak perlu repot-repot permit. Nah, ini kembali lagi orang yang berilmu. Tapi kalau yang ini pakai ilmu pokoknya gitu ya, pokoknya ini kan bakar-bakar ya kan. Kalau kita bakar gitu ya di lapak apa, mengelas gitu di lapangan bola atau apa semacam gitu ya kan? Apa risknya atau apa? Oh rumputnya kan bisa terbakar ya, dia agak ngada-ngada lah. Terus rumputnya bakar gimana? Beda dong kalau di ada uap yang mudah terbakar gitu ya, sudah bakar-bakar gitu ya, tanpa hard work permit gitu ya. Kan, ya. Jadi kita dengan ilmu itu kita bisa melihat sesuatu itu fit for purpose ya istilahnya. Jadi makanya ini untuk sampai ke sini ini kita perlu ilmu. Jadi sehingga kita memudahkan. Apa? Saya pada pekerjaan yang begini itu perlu permit nggak? Nggak usah pakai permit karena repot itu, lama nanti mulainya. Tapi lakukan di tempat ini. Ya kan? Nanti kalau udah betul-betul
apa namanya tinggal nyambung-nyambungkan saja atau apalah gitu ya, baru nanti di hazardous waste area-nya. Jadi persiapannya atau apa gitu, nah, lakukan di tempat yang unclassified area tadi. Ini contoh banyak hal ya tempat kerja itu yang bisa kita lakukan. Nah, tadi Mas Sidik menarik buat logika-logika ya. Jadi yang benar itu adalah bahwa semua persyaratan keselamatan itu sesuai dengan logik ya. Ya, harusnya dia logis semua karena itu berdasarkan keilmuan ya kan. Tapi jangan dibilang safety itu logika ya, itu berarti ya nggak perlu tahu standar atau ini kita udah tahu lah atau apa ya kan, pakai aja logikanya. Yang logika Itu salah ya siapa Pak Yong ya. ya, logika siapa? Kalau orang yang nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya, terus dia berlogika, logikanya seperti apa? Makanya Ya. sering jadi candaan-candaan itu, ini kan logikanya begini Pak. Jadi, ya logika kamu tuh nggak logik. Nah, coba bayangkan. Ya kan? Karena dia nggak punya ilmunya terus berlogika gitu ya, logika ini ya. Atau juga ada punya common sense. Ya, common sense itu apa? Ya kan? Common sense siapa? Common sense orang yang nggak berilmu, orang nggak punya pengalaman dengan common sense orang yang berilmu kan berbeda gitu kan. Jadi ini common sense saja gitu kan. Ya kan? Wah, celaka kita ini kan. Ya kan? Dia nggak tahu dasar ininya tuh. Dia pakai common sense-nya dia, ya. Sesat lah gitu kan. Iya, iya. Saya baru dengar tuh Pak yang logikanya tidak logik gitu ya. Oke. Atau Menarik kan? akalnya kamu tuh tidak masuk akal. Oke, Oke, menarik Pak Yong. Oke, siap. terima kasih Pak Yong ya topik Ya. hari ini ya. Eh, Semoga bermanfaat ya Pak Yong ya. Ada manfaat yang kita dapatkan gitu ya, sharingnya hari ini. Terima kasih Pak Yong. Sampai kita nanti ketemu di topik bincang ketiga bersama Pak Yong dan saya Sidik Mangku Alam. Terima kasih.